Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ustazah Ira, tentunya di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, saja izin lanjutkan ke aturan pembelajaran daring. Teman-teman tentunya saja selalu ingin mengingatkan untuk teman-teman tetap fokus saat mendengarkan informasi, baik melihat secara video pembelajaran atau secara daring melalui Google Meet. Kemudian pastikan tuntas dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Lalu tentunya pastikan melapor dan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek. Hari ini teman-teman bertemu di tema 7, subtema 3, mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, kemerdekaan negara Republik Indonesia itu didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Nah, bertahun-tahun para pemimpin bangsa Indonesia ini berupaya dengan berbagai cara untuk melepaskan diri dari penjajah dari bangsa lain. Ribuan nyawa itu manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Jadi, upaya yang dilakukan pasti memiliki pengorbanan sampai urusannya dengan nyawa manusia. Nah, kini Indonesia telah merdeka, teman-teman. Alhamdulillah sudah berdaulat. Namun, yang jadi PR-nya sekarang itu banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, gitu. Walaupun mereka sudah gugur di medan tempur, mereka memiliki rasa keinginan yang tangguh, rasa berharap yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai kader penerusnya, generasi penerusnya, harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai cara. Ya, intinya mengharapkan adanya perubahan, tidak adanya penjajahan lagi, kemudian semakin bangkit, semakin jaya gitu. Saja sudah menyediakan lagu tema 7, subtema 3, di satu tema yang sama, lagunya masih tetap mengenai tanah airku. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Saja izin hitung. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bernyanyi dengan Ustazah Ira. Hari ini teman-teman akan belajar mengenai mari ikhlas beramal. Bagaimana caranya untuk kita ikhlas dalam beramal? Nah,
kita harus tahu dulu teman-teman, apa itu ikhlas? Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Ya, misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah itu artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain ya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan dari siapapun, kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jika melihat ada pengemis, ada seseorang yang menurut teman-teman layak untuk diberikan sedekah, tentunya tanpa mengharapkan imbalan, itu namanya sudah ikhlas. Ya, misal saja aku melihat orang itu kasihan, aku ingin memberi, nah silahkan. Jadi pastikan apapun yang kita berikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk riya dilihat oleh orang lain dan tidak ingin mengharapkan suatu balasan atau imbalan dari siapapun. Cukup urusannya kebaikan kita hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini sedikit keliru ya, tidak ada surat undangan resmi, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan. Terdapat suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Itu yang Allah lihat. Bagaimana Allah melihat keikhlasan hatimu dibandingkan dengan menilai bentuk tubuhmu atau bahkan kebagusan dari wajah. Nah, ikhlas itu merupakan buah dari intisari dari iman. Seberapa percaya, seberapa yakin teman-teman kepada Allah. Seberapa yakin Allah akan membalas apapun yang teman-teman lakukan. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi tidak karena paksaan. Jadi memang semata-mata karena memang itu adalah anjuran. Semua yang kita lakukan pastikan niatnya lurus. Kita lanjutkan. Nah, ikhlas beramal karena Allah ini, teman-teman, beramal itu berarti melakukan perbuatan baik. Nah, semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Jadi, jika teman-teman ikhlas namun tidak sesuai dengan ajaran itu ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Nah, itu tidak termasuk kategori ini. Jadi, jika teman-teman melakukannya dengan ikhlas dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah akan mendapatkan pahala. Perhatikan bacaan firman Allah, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Nah, yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus atau agama yang benar. Ya, dia melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan agama, perintah agama, gitu ya. Kemudian ikhlas menjalani dan menaati itu semua. Hanya semata-mata karena menjalankan agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu, di dalam ayat di atas itu menjelaskan teman-teman bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dengan ikhlas. Berarti artinya melakukan ibadahnya harus dengan ikhlas karena Allah. Apabila beribadah ya dilakukan supaya mendapat pujian dari orang lain atau guru, maka cacatlah ya sholatnya. Cacat ya.
Nah, termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun harus dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain. Pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan ya, ingat. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jadi kebaikan kita tidak perlu kita ceritakan apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya, insya Allah kalau apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah semata-mata hanya karena Allah dan yakin bahwa Allah melihat hal itu, mendengar keinginan kita. Kitanya tidak pernah mengeluh, mengerjakan tugas tersebut dan menaatinya, tidak ingkar terhadap Allah, maka Allah akan memberikan pahala itu. Lalu, nih, baca informasi berikut ini. Zaid dan Zaki adalah murid kelas 5 di suatu sekolah. Nah, Zaid itu tergolong anak yang berkecukupan karena orang tua Zaid adalah pengusaha di suatu perusahaan. Sedangkan Zaki adalah tergolong anak yang biasa-biasa saja hidupnya. Orang tua Zaki bekerja pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Kemudian maksudnya orang tua Zaki itu bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, jadi nanti ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti 73-nya dihiraukan saja sebagai buruh pabrik di daerah tersebut. Nah, Zaid di sekolah terlihat selalu menggunakan perlengkapan belajar yang mahal. Berbeda dengan Zaki. Zaki terkesan seadanya. Walaupun begitu, Zaki selalu meraih prestasi dalam belajar. Nah, lain halnya dengan Zaid yang prestasi belajarnya selalu rendah. Orang tua Zaid selalu datang ke sekolah guna menyelesaikan masalah prestasi belajar anaknya. Ternyata prestasi belajar tidak hanya tergantung pada peralatan belajar yang mewah, tetapi sikap kesederhanaan yang didukung dengan kesungguhan hati dapat mengantarkan pada prestasi. Nah, dari sini Ustazah sudah menyiapkan proyeknya berdasarkan bahan bacaan yang sudah tadi Ustazah bacakan, ya. Apa pelajaran yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Boleh sampaikan beberapa pendapat, ya. Dari cerita tersebut kamu memperoleh pelajaran yang kamu peroleh dari cerita tersebut. Oh iya, dari cerita tersebut berarti kita harus apa-apa misal. Atau ibrah yang kita dapat dari pelajaran tersebut apa? Teman-teman boleh sampaikan beberapa pendapat. Nah, jadi kesimpulannya, hidup sederhana itu ialah tidak boros dan tidak kikir. Nah, tentunya ikhlas itu bagian dari hidup sederhana juga. Nah, semua yang dilakukan itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ya, lalu selanjutnya, yang terpenting ibrah yang bisa kita dapat itu adalah orang yang ikhlas itu tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas teman-teman. Ya. Dan tentunya ikhlas itu, beramal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran di video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 sudah tuntas. Terima kasih dan mohon maaf jika ternyata terdapat kesalahan bahkan kekeliruan yang ada pada redaksi, penyampaian ustazah, bahkan perbuatan. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran. Ustazah izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.